Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya, siapa yang tidak punya persoalan atau pergumulan, permasalahan dalam kehidupan? Kalau ada, coba yang angkat tangan. Karena saya percaya dan saya yakin selama kita berada di muka bumi ini, selama kita berada di tengah dunia ini, hidup dalam perjuangan. Semua orang memiliki masalah dalam kehidupan. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari persoalan, pergumulan, tantangan hidup. Mau siapapun itu, mau itu anak kecil, anak muda, anak remaja, orang tua, bahkan usia lansia pun memiliki namanya persoalan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi ketika kita menghadapi pergumulan itu, ketika kita menghadapi persoalan itu. Bagaimana ekspresi kita, gaya kita dalam menghadapi tantangan atau kesulitan persoalan yang kita hadapi. Ada banyak orang berkata sedih, jengkel, marah, tidak tahu apa lagi. Ada 3 respon orang dalam menanggapi masalah dalam kehidupannya. Yang pertama itu apatis. Apatis itu artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan tidak mau berbuat apapun. Ya sudahlah, udah begini hidupku. Menyerah, tidak mau melakukan sesuatu. Itu namanya orang yang apatis, yang tidak mau melangkah, yang tidak mau bertindak. Sudah pasrah akan hidup. Tapi hal itu tidak menyelesaikan persoalan masalah Bapak Ibu dan Saudara. Respon yang kedua yang dilakukan orang adalah lari dari persoalan. Siapa yang pernah lari dari persoalan? Oh, saya nggak pernah. Saya kan hamba Tuhan. Saya kan orang yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, Yunus aja salah satu tokoh yang dicatat dalam Alkitab lari dari persoalan. Ketika Allah memerintahkan Yunus pergi, siapa lagi kira-kira? Musa. Dia lari dari persoalannya. 4 kali Tuhan perintahkan kamu pergi membawa bangsa Israel. Enggak, saya tidak mampu. 4 kali ditolak perintah Tuhan. Dia menghindar. Persoalan tidak akan pernah. Ketika kita lari dari persoalan itu, tidak akan pernah selesai pergumulan kita, masalah hidup kita. Lalu respon yang ketiga, dia menyerah. Siapa salah satu tokohnya? Elia. Elia ketika diberikan Tuhan perintah, udah Tuhan cabutlah nyawaku. Itu kata menyerah. Nanti ibu-ibu baca 1 Raja 19 tentang Elia, di mana dia menyerah akan situasi, akan akan persoalan yang dihadapi. Tapi semua itu tidak pernah menyelesaikan pergumulan, menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan kita. Masalah haruslah kita hadapi. Sama halnya Bapak Ibu yang kita akan membaca, belajari dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat
bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak membawanya kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada orang duduk, beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikiran demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Dan berjalan. Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dari apa yang tadi saya katakan, bahwa setiap kita punya persoalan, punya masalah, punya pergumulan. Kita melihat kisah 4 sekawan yang begitu luar biasa solidaritasnya. Ada tantangan, ada persoalan yang mereka hadapi. Bapak Ibu, tema hari ini misi dan pelayanan yang kreatif. Yang saya garis bawah ini kreatif. Misi dan pelayanan yang kreatif. Misi dan pelayanan itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh untuk memberitakan Injil dan melayani manusia dari berbagai bidang kehidupan. Itu misi dalam pelayanan. Ada tujuan, ada sasaran yang harus dikerjakan. Pelayanan yang kreatif merupakan pelayanan yang dilakukan dengan mengembangkan daya, mengembangkan kemampuan. Tidak hanya diam. Namanya pelayanan kreatif, ada ide-ide yang dimunculkan. Ada sesuatu yang dilahirkan, namanya kreatif, mengembangkan daya atau kemampuan untuk mencapai suatu pelayanan, untuk mencapai suatu sasaran yang sudah ditentukan. Misi itu sebuah tujuan, sasaran di dalam sebuah pelayanan. Lalu yang dikatakan pelayanan yang kreatif, berarti kita umat-umat Tuhan mari bergandengan tangan untuk melahirkan ide-ide kreatif. Bukan hanya duduk diam terpaku melihat bagaimana suatu tujuan itu, bagaimana misi itu tercapai, kalau bukan kesatuan hati, kalau bukan kebersamaan melahirkan namanya ide. Maka pada kesempatan ini misi dan pelayanan yang kreatif. Terkadang kita terlalu nyaman dengan situasi, dengan kondisi yang ada. Kita manusia terlalu banyak hanya membuat visi, terlalu banyak membuat misi, tujuan, tapi
tetapi tidak ada actionnya. Dalam kehidupan kita, setiap manusia punya tujuan hidup. Kita hidup bukan asal hidup. Kita hidup di dunia ini bukan asal ada di dunia, tapi ada tujuan kita. Saya bertujuan, saya menjadi orang kaya. Kamu cita-citamu apa, nak? Saya mau jadi ini. Ketika orang bersekolah, ada tujuan hidupnya. Hidup itu harus punya mimpi. Misi itu sebuah mimpi yang harus digapai. Lalu di dalam menggapai itu ada ide, ada kreatif, ada inovasi yang harus dilahirkan. Dengan apa? Dengan dukungan orang-orang yang ada di sekitar. Contoh sebagai anak sekolah, orang tuanya mendukung dia. Siapa lagi? Gurunya. Siapa lagi? Temannya. Memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang kreatif untuk mendorong mencapai apa yang menjadi misi dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melandaskan kekokohan, kebersamaan yang kokoh untuk mencapai pelayanan yang berkembang. Tidak asal kita menyembah, rutinitas, ibadah. Saya di dalam pembelajaran agama Kristen belajar tentang betapa besarnya potensi perkembangan gereja didukung oleh melibatkan anak muda. Tapi banyak gereja tidak melibatkan generasi-generasi muda, sehingga sulit untuk berkembang. Kenapa? Dari apa yang kami pelajari, kami terima, kita gali bahwa dengan adanya pemuda, generasi muda ini masih melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovasi. Mereka masih mempunyai pemikiran yang masih wow. Kalau kita usia-usia begini, ya udah mentok. Kita mengikuti, kan contoh guru-guru sekarang yang tadinya nggak tahu menggunakan IT, dipaksa mereka harus. Lalu datanglah generasi muda memberitahukan, begini loh ini. Sama halnya di dalam pelayanan yang kreatif harus bergandengan tangan. Yang muda menyokong pelayanan, yang tua ayo memberikan motivasi, memberikan semangat, supaya apa? Terjalin kebersamaan. Kalau itu terjadi, maka misi daripada gereja kita akan tercapai. Tidak hanya kita, ya terserah dialah, maunya dialah, kan gitu. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat misi Yesus. Misi Yesus di dunia apa? Menjadikan semua umat memuji dan menyembah Dia. Itu misi Tuhan. Dia datang ke dunia untuk menyampaikan misinya. Maka dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini misi utama Tuhan, menjadikan semua umat manusia menyembah Dia. Ada tujuan Allah datang ke dunia, mengorbankan hidupnya, menyelamatkan manusia. Ketika sudah diselamatkan, lalu diberikan tugas kepada kita untuk menjalankan misi itu. Apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan tidak hanya memberikan perintah, ada kuasa. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, kepadaku telah diberikan kuasa. Artinya Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita orang percaya memiliki kuasa. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, beberapa contoh misi dalam pelayanan, yaitu melayani, mengajar, memberitakan, melenyapkan penyakit serta kelemahan. Yang selanjutnya membangun persekutuan di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga menggerakkan umat untuk terlibat dalam pelayanan, menjadi gereja yang merespon perkembangan teknologi.
ataupun digital untuk pembangunan pelayanan. Artinya ada reformasi. Martin Luther pun datang untuk mereformasi. Maka kenapa saya katakan gereja harus mendukung, menyokong anak-anak muda, menyemangati generasi muda. Ayo bangun, bangkit, jangan tidur. Kamulah penerus bangsa ini, kamulah penerus gereja ini. Kenapa? Karena mereka yang memiliki pola pikir yang terbaru, yang modern, mengikuti perkembangan zaman. Kreatif berbicara tentang apa yang bisa dikembangkan dengan cara yang berbeda. Tidak begitu-begitu saja, tidak monoton. Maka butuh satu dengan yang lain untuk melahirkan ide-ide yang kreatif. Kalau di sebuah kalau sales itu berarti apa? Bicaranya bagus. Artinya penawaran. Bagaimana meyakinkan orang untuk membeli barang tersebut. Kita kan sales-salesnya Tuhan untuk mengembangkan gereja kita di tempat ini. Ada ide yang nilai, bagaimana ini supaya gereja kita bertumbuh, pelayanan kita berkembang. Ayo, apakah pemusik atau WL-nya harus jangan hanya monoton. Ya, belum masuk ke materi, ke bagian yang tadi, yang apa kita baca. Ini hanya masih di dalam penjelasan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan memberikan kita hikmat. Haleluya. Amin. Yakin Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki hikmat? Katanya kalau tidak punya hikmat, mintalah kepada Tuhan. Dalam Yakobus dikatakan, kalau engkau kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Kita ini orang-orang yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Lalu kita mau belajar dari 4 orang tadi, 4 sekawan. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah yang mereka hadapi. Gereja ada masalah, apa contoh keuangannya, apalagi SDM-nya, apalagi banyak. Setiap instansi, setiap pribadi, setiap lembaga punya persoalan. Tapi bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi persoalan tersebut, maka disebutlah pelayanan yang kreatif. Tuhan punya misi, kita pun punya misi. Satu misi dalam gereja kita adalah menangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. 4 sekawan ini punya masalah. Mereka punya teman yang lumpuh. 4 kawan ini punya inisiatif. Saya mau membawa ini untuk mengenal Kristus. Tapi bagaimana caranya? Lumpuh lagi. Ada persoalan, ada masalah yang mereka hadapi. 4 sekawan ini, kerinduan mereka bagaimana temannya ini diperkenalkan kepada Tuhan, yang saat itu berada di sebuah rumah. Tapi bagaimana situasi gak pas, lumpuh. Orang yang kedua, orang-orang banyak, tidak ada tempat lagi. Ada tantangan, ada masalah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau menyerah dalam menghadapi tantangan dalam hidup.
salah satu hambatan untuk kita berhasil adalah ketakutan gagal. Kita mau bertindak, mau berinovasi, takut nanti inilah, kalau begini inilah, kalau begini beginilah. Aduh, janganlah. Enggak. Padahal ketika kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan? Aku punya persoalan begini, keuangan ekonomi kami sedang terpuruk. Apa yang kami lakukan? Lalu Tuhan membisikkan di dalam hati, kamu buka ini, kamu begini. Lalu logika kita bermain, akhirnya tidak jadi. Udahlah, cukup, saya tidak mau terulang lagi. Orang yang takut gagal cenderung untuk menetapkan tujuan-tujuan yang biasa-biasa saja. Orang yang takut gagal, udahlah, cukuplah beginilah, berjalanlah demikian. Gak usah neko-neko, ya itu kan bahasa kita manusia. Ya sudahlah, ngapain terlalu bermimpi lu tinggi, punya cita-cita lu tinggi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar dari 4 orang. Mereka tidak hanya diam, mereka tidak hanya melihat situasi yang menghambat mereka, memperhatikan tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka melakukan sesuatu. Mereka tidak mau menyerah. Bagaimana teman atau sahabatnya yang lumpuh ini sampai di hadapan Tuhan? Mereka tidak menyerah. Kita tidak mau punya tujuan yang biasa-biasa saja. Orang yang takut gagal merasa lebih aman untuk menetapkan target yang kecil-kecil aja. Cukuplah. Itu orang yang takut gagal, tidak punya mimpi yang lebih besar, tidak punya tujuan yang besar. Cukuplah begini-beginilah. Tapi orang yang tidak takut gagal, dia akan berjuang. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang misionaris bernama William Carey, 1761. Dia menerjemahkan 24 bahasa dan membagikan Alkitab 300 juta orang kepada 3 juta. Selain saya ada tapi belum dimunculi. Ini saya baca mungkin. Ya. Apa isi khotbahnya? Harapkanlah, katakan, harapkanlah hal-hal besar dari Allah. Lakukanlah hal-hal besar bagi Allah. Itu yang disampaikan dalam khotbahnya. Jangan mengharapkan hal yang kecil. Kita itu bukan seorang pengecut. Kita itu bukan seorang yang tidak punya kemampuan. Tapi apa? Kita lemah. Kita berfokus kepada persoalan, tantangan yang menghambat. Tapi tidak kita fokus kepada Tuhan yang sanggup menghalau segala tantangan hambatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang terjadi pada saat itu adalah kerumunan orang banyak yang tidak menyisakan tempat, bahkan jalan pun mereka tidak bisa. Tapi mereka tidak mau menyerah. Mereka tetap melangkah. Bagaimana caranya kami bisa sampai membawa teman kami ini yang lumpuh? Tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada harapan bagi si lumpuh untuk disembuhkan. Mengingat situasi kondisi di ayat yang kita baca tadi, tidak ada tempat, tidak ada lagi tempat. Ayat 2, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Tidak ada celah lagi. Secara kasat mata, secara logika, secara
pikiran manusia, tidak ada celah bagaimana mereka menggotong yang lumpuh ini, mengangkat 4 orang, bagaimana 4 orang berjalan, nggak ada. Tapi mereka berjuang, mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan. Keempat orang itu tidak mau menyerah apapun keadaan. Maka tantangan apapun yang kita hadapi pasti berhasil. Keberhasilannya, sahabatnya sembuh dari apa yang kita baca. Hanya orang yang berani menanggung resiko atau yang tidak menyerahlah yang mampu melakukan hal-hal yang besar. Amin. Hanya orang-orang yang tidak menyerah, orang-orang yang berani mengambil resiko, mereka berani melakukan hal-hal yang besar. Sebagaimana dikatakan William Carey dalam khotbah, hal-hal yang besarlah kita mimpikan, lakukan. Jangan hal yang kecil. Orang mentertawakan silakan. Lalu kita tanya ke Tuhan. Kita punya Tuhan, punya hal yang luar biasa. Keempat sahabat ini pun percaya ketika mereka menyampaikan persoalan mereka kepada Tuhan, yaitu sahabatnya yang lumpuh ini pasti sembuh. Namun bagaimana caranya? Mereka tidak menyerah. Tetap mereka mencari cara. Kadang kita berdoa 1 kali, 1, 2, seminggu, 3 minggu, 4 minggu tak kunjung jawaban doa. Putus asa, udahlah malas, ya kan? Tapi seorang 4 sahabat ini dilihat, aduh, gimana mau naik, bagaimana mau taruh ini teman kita yang lumpuh, menggotong 4 orang, kiri kanan, di belakang 2, di depan 2. Gimana caranya? Kagak mungkin bisa tembus ke dalam. Tapi mereka punya. Lalu di ayat keempat mereka berkata apa? Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilamnya. Ini yang dimaksud misi yang kreatif. Misi dalam pelayanan yang kreatif. Punya ide, punya solusi mereka, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi. Tidak diam, tidak menyerah, tapi ada suatu tindakan yang mereka ambil. Ada langkah yang mereka buat. Yaitu apa? Mereka mencari celah. Oh, ada satu tangga. Biasanya kalau zaman dahulu tangga itu di luar. Lalu ada satu tempat untuk di mana orang berdoa. Kalau rumah zaman dulu bukan rumah sekarang. Lalu dari situlah mereka naik. Tangga itu di luar. Lalu mereka berjuang untuk menaikkan si lumpuh ini melalui tangga. Naiklah mereka. Sampailah dikatakan kalau Bapak Ibu pernah dengar soto rumah, naik, masuklah lewat itu, lalu turunkan mereka, dibukalah atap rumah itu, baru diturunkan, diulur, pas di hadapan Tuhan. Ada usaha, ada upaya yang dilakukan, tidak menyerah. Persoalan boleh terjadi bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, baik di dalam pelayanan pun. Persoalan boleh terjadi, gesekan boleh terjadi, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman pun boleh terjadi. Tapi kita lihat Tuhan ada di pihak kita. Amin. Sebesar apapun persoalan hidup kita, seberat apapun persoalan kita, seakan-akan tidak ada lagi jalan, seakan-akan tidak mungkin lagi. Tapi bagi Tuhan masih ada jalan. Mereka berani
Mereka melakukan sesuatu yang kedua, tidak berhenti mencari cara pelayanan. Mereka yang kedua tidak berhenti mencari solusi, mencari pelayanan. Apa yang dapat kami lakukan, kata 4 sahabatnya. Perjuangan mereka 4 orang ini tidak menghambat, kerumunan itu tidak menghambat mereka untuk membawa si lumpuh di hadapan Tuhan. Yang mereka lakukan bukan menyerah, namun berusaha membuka atap dan menurunkan si lumpuh. Ada usaha, ada tindakan yang dilakukan. Buka atap rumah. Waduh, berisik dengar mereka. Mohon amat mereka lakukan. Mereka tidak menghiraukan orang. Apa kata orang? Terkadang kita, si A ngomong begini, langsung rusak. Oh iya ya, betul ya, emang begitulah ya. Tapi kita lihat mereka tidak peduli apapun kata orang atau apapun hambatan mereka. Mereka terus berusaha mencari sebuah solusi. Dia tidak memusingkan, keempat orang ini tidak memusingkan apa kata orang. Apakah mereka nanti dimaki orang-orang ramai itu, orang-orang banyak itu yang saat itu berkerumun? Mereka nggak peduli, tapi mereka satu tujuan, satu misi dalam hidup mereka adalah bagaimana seorang lumpuh ini ada di hadapan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak bisikan-bisikan, ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak maju, tidak berjuang, tidak melakukan yang seharusnya kita bisa lakukan. Seharusnya kita mau menikmati berkat Tuhan, tapi karena ada bisikan-bisikan dari kiri, kanan, muka, belakang dan sekitarnya, hanya kita tidak mau maju. Ya, orang berkata, konyol kamu begini begono. Menurut logika dia sebagai manusia. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita gagal. Yang menghambat kita bertumbuh mengenal Tuhan, kan ada banyak bisikan-bisikan yang menghantui kehidupan kita. Tapi mereka tetap di dalam pelayanan mereka, dalam menghadapi tantangan sekalipun tertutup, tetapi bagi orang yang berhikmat dan yang punya kreatif, semuanya bisa diatasi ketika ada kebersamaan. Amin. Makanya saya katakan tadi adalah dalam misi gereja di tempat ini, pelayanan yang kreatif, harus ada kesatuan. Bagaikan lidi tidak akan bisa menyapu setumpukan sampah, tetapi ketika lidi itu disatukan, para pelayan Tuhan disatukan, berkomitmen, satu ikatan dalam satu kasih, badai persoalan akan terhampar. Di dalam satu komunitas, dalam satu kelompok kecil, jika kita satu, ada kebersamaan yang kokoh, tidak akan bisa menggeser, tidak akan bisa memecah belah. Misi kita akan tercapai, menangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita, ya dia lagi, ya lu lagi, ya saling menyalahkan, saling ini, ya tidak akan bisa nyatu, bagaikan air dengan minyak. Tapi pada kesempatan ini kita belajar bagaimana pelayanan yang kreatif, yang utama adalah kesatuan. Lalu ada kerendahan hati, mau mendengarkan masukan, menerima. Kalau kita langsung tap, nggak boleh. Tap ini, waduh,
namanya suatu kebersamaan. Ketika tubuh kita kena duri semua atau kena paku, semua badan kita meriang. Aduh panas, kenapa kamu nak? Kakiku sakit banget kena paku. Seluruh tubuhnya, seumpama ini adalah sebuah pelayanan. Bagaimana terjadi pelayanan yang kreatif, yang melahirkan inovasi-inovasi yang terbaru, sehingga ada daya tarik. Sebuah sekolah seperti sekolah Pak Gihon, dia memikirkan manajemen pendidikan itu. Mereka pikirkan bagaimana daya tariknya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Lalu mereka kumpul, tanya bagaimana ide, ada enggak ide, ada enggak solusi, bagaimana generasi anak-anak tidak lari kemana-mana, tapi mereka tertarik masuk ke sekolah kita. Manajemen SDM-nya sama di dalam pelayanan. Terjadinya kreatif itu ketika kita ada dalam satu kesatuan. Bukan saya mengatakan hidup Indonesia, bukan, satu kesatuan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Amsal 8 ayat 11 sampai 12. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, dapat kebijaksanaan. Allah bukan saja memberikan pengetahuan atau karunia, kita juga diberikan kesempatan untuk belajar. Amsal 8 ayat 11 sampai 12. Tuhan Allah kita tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi hikmat, karunia. Kita diperlengkapi dengan segala apa yang dimiliki Allah dalam kehidupan kita. Allah menaruh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Kita diberikan kebebasan untuk mengalami perubahan. Kita harus ingat bahwa Allah itu memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Artinya kita punya akal pikiran. Kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar. Mari Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah berhenti mencari jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi yakini bersama Tuhan kami pasti lalui. Yang ketiga, tidak mencari pujian dan kemuliaan. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengingatkan kita untuk terus menyempurnakan diri sehingga bisa serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Air yang tak bergerak lebih cepat bau busuk. Air yang tidak bergerak akan cepat bau airnya. Coba kalau Bapak Ibu, kalau ada empang, nggak ada airnya mengalir keluar, maka ikannya bau. Tapi kalau ada pertukaran air mengalir itu, air yang baru diganti, ikan yang di dalam nggak akan bau tanah, nggak akan bau apalah itu. Mesin yang tidak pernah dinyalakan lebih gampang berkarat. Ide-ide kita tidak munculkan, ide-ide yang tidak pernah pakai akan mati. Artinya apa? Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengasah kemampuan kita, maka kita akan tumpul bagaikan pisau dibuang di sawah. Kan kalau di kampung kan habis itu berkarat langsung, nggak pernah dipakai, udah
Sebulan udah nggak tajam lagi. Kita potong pohon pisang nggak mampan lagi. Kenapa? Udah karat, tak berfungsi lagi. Hidup kita pun kalau kita tidak pergunakan dengan baik pola pikir, hati, seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, maka semuanya mati. Kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, visi misi Tuhan, bagaimana hidup kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Maka kita pergunakan segala karunia talenta yang Tuhan berikan. Untuk apa? Menopang pelayanan. Maka terjadilah misi dan pelayanan yang kreatif. Karena Tuhan memberikan kita hikmat kebijaksanaan itu. Karena Tuhan memberikan kita segala karunia-karunia, maka kita bersatu membangun pelayanan dengan ide-ide yang cemerlang, dengan inovasi yang terbaru. Apapun apa menjadi misi kita dalam gereja kita akan tercapai kalau kita sebagai pelayan Tuhan yang kreatif. Tidak mencari pujian. Si lumpuh yang telah disembuhkan itu, ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Si lumpuh yang telah disembuhkan itu memuliakan Allah, satu-satunya pribadi yang layak menerima. Allah lah yang dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. WL-nya keren, iya, itu karena kuasa Tuhan. Semua kita ini penting di hadapan Tuhan. Kedudukannya juga sama. Saya dengan WL, dengan pemain musik sama. Tidak ada istimewanya di hadapan Tuhan, sama. Lalu bagaimana? Bedanya apa? Ya kita masing-masing, hubungan kita lah yang menentukan keistimewaan di hadapan Tuhan. Amin. Pengkhotbah, pemusik sama. Bahkan yang bagian sapu-sapu, ngepel gereja sama kedudukannya, derajatnya sama di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana kita menghargai karunia, talenta, hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan beri, kita pergunakan untuk membangun sebuah misi Tuhan dalam gereja kita. Itu yang Tuhan mau. Siapapun kita sama di hadapan Tuhan. Saya khotbah di sini hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan itu saya sampaikan. Yang WL, Tuhan anugerahkan pita suara yang bagus. Pemain musik dianugerahkan talenta dalam bermain musiknya. Jadi kita masing-masing mari munculkan, jadikan pelayanan yang kreatif, tidak monoton, tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi luar biasa, sehingga orang-orang di luar sana melihat dahsyatnya GBI Kampung Belakang. Amin. Apa yang perlu kita perbaiki? Mari kita bersama-sama perbaiki. Karena ini adalah satu untuk kemuliaan Tuhan. Kan ditanya nanti, kamu apa? Jangan sampai, aku sudah melayani engkau, aku sudah berkhotbah. Kata Tuhan, aku tidak mengenalmu. Makanya saya katakan, kita itu sama di hadapan Tuhan. Aku sudah menyembuhkan demi namamu, aku tidak mengenal engkau. Maka yang menjadi ketentuan adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau berbicara di mimbar, di altar, sama di hadapan Tuhan. Apakah pelayanan kita, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ini yang perlu kita perhatikan. Artinya, saya mau sampaikan, jangan kita merasa hebat dalam pelayanan. Oh, saya WL yang terbaik. Di hadapan Tuhan nggak ada kata pelayan WL yang terbaik, pengkhotbah yang terbaik. Sama kata Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan itu dengan ketulusan hatimu, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, sia-sialah yang kau lakukan. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, para pelayan Tuhan,
Jangan pernah menganggap remeh anugerah yang Tuhan berikan, pelayanan. Tapi mari kita menghargai satu dengan lain pelayanan itu. WL nggak ada, pengkhotbah nggak akan bisa berjalan ibadahnya, ya kan? Kenapa? Semuanya sama-sama melengkapi sehingga pelayanan kreatif boleh lahir di GBI Kampung Belakang. Ada 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama, tidak menyerah. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari solusi atau ide-ide inovasi yang baru. Yang ketiga, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita mencari pujian sendiri, tapi biarlah Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan lewat seluruh kehidupan kita, pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.